Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan presentasi ujian terbuka disertasi dengan judul Studi Kausalitas Lingkungan Kerja dan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM melalui Komitmen Organisasi. Saya Mukson 991-791-7053. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Jakarta Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Ibu Profesor Dr. Nadiro MPD, Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Profesor Dr. Hamidah SEMSI, Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta, sekaligus beliau adalah promotor kami. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Anton Satria Prabowo PSD, Guru Besar Tetap Universitas King Abdul Aziz, Arab Saudi. Beliau sebagai kopromotor saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ari Sabtono MPD, Dosen Tetap Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Agung Darmawan Buhdadi MM PSD, Dosen Tetap Universitas Negeri Jakarta. Dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Tamrin Abdullah MM MPD, Guru Besar Tetap Pakuan Bogor. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan disertasi saya akan menyampaikan berkaitan dengan peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM begitu besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya kontribusi terhadap produk domestik bruto. Salah satu faktor yang mendukung keberadaan UMKM semakin berperan dan berkembang di Indonesia adalah keberadaannya tersebut di seluruh penjuru tanah air dan menguasai sebagian besar aktivitas bisnis di Indonesia. Peran SDM sebagai pelaku ekonomi sangat besar, terutama untuk mendukung sektor usaha sebagai penggerak pembangunan. Sesuai dengan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang diolah dari Badan Pusat Statistik BPS, bahwa jumlah usaha mikro secara nasional sebanyak 62.106.900 dan usaha kecil sebanyak 757.090, sedangkan usaha menengah sebanyak 58.627. Dan sesuai dengan data statistik UMKM Provinsi Jawa Tengah pada triwulan 1 tahun 2020 sejumlah 147.233. Kemudian di Kabupaten Brebes jumlah UMKM sesuai dengan data statistik dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes sebanyak 15.652. Kemudian keunikan dalam penelitian ini adalah mengembangkan kerangka teoritik yang dibangun dengan model kinerja
yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan orientasi kewirausahaan dengan dimediasi oleh komitmen organisasi. Adapun novelty, temuan dari penelitian ini yang dibangun secara empirik. Model peningkatan kinerja UMKM dengan lingkungan kerja, orientasi kewirausahaan, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dari ketiga variabel tersebut, yang paling berpengaruh adalah lingkungan kerja, dan pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja melalui komitmen organisasi. Dengan demikian, jika lingkungan kerja baik, maka akan meningkatkan kinerja, dan lingkungan kerja akan lebih meningkatkan kinerja jika diikuti dengan meningkatkan komitmen organisasi. Penelitian ini dilaksanakan di UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 6.708 pemilik UMKM di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 377 responden. Dengan menggunakan teknik random sampling dengan proportional sampling, metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah multivariate structure equation modeling atau SEM. Software yang digunakan untuk mengolah data pengujian model adalah dengan AMOS 23. Adapun tahapan pengujiannya, setelah tahapan-tahapan yang kita lalui dari pemodelan awal sampai pada masuk pada sebuah pemodelan, yaitu analisis full model revisi, di mana dalam analisis full model revisi semua pengujian, yaitu pengujian goodness of fit. Setelah pengujian dari full model dinyatakan fit, kemudian kita melanjutkan pada sebuah pengujian, yaitu dengan pengujian outlier. Juga sudah tidak ada yang outlier, di mana P1 dan P2 di atas 0,001. Kemudian pengujian multikolinialitas full model SEM. Kemudian pengujian standarisasi residual covariant SEM. Kemudian pengujian multiple sequence. Kemudian diteruskan dengan pengujian kecukupan data sampel, dan termasuk juga uji validitas dan reliabilitas konstruk full model. Untuk variabel lingkungan kerja dengan nilai rata-rata di atas 3,86 dan nilai loading factor di atas 0,70. Lingkungan kerja baik fisik maupun non fisik yang rata-ratanya tinggi dan loading factor tinggi adalah keamanan, kenyamanan, struktur tugas, pola kepemimpinan, budaya organisasi, dan pola kerjasama berada pada kuadran 1. Indikator ini memiliki variasi nilai yang tinggi dan telah dinilai baik oleh sebagian besar responden, sehingga patut untuk dipertahankan. Adapun indikator lingkungan kerja fisik yang rata-ratanya rendah dan loading factor tinggi adalah layout dan fasilitas. Bahwa indikator ini berada pada kuadran 4, masih dinilai kurang baik oleh sebagian besar responden, walaupun mempunyai variasi nilai tinggi, sehingga patut untuk menjadi prioritas utama. Adapun untuk orientasi kewirausahaan, nilai rata-rata di atas 3,9 dan nilai loading factor di atas 0,65. Orientasi kewirausahaan dengan indikator yang rata-ratanya tinggi dan loading factor tinggi adalah inovasi, proaktif,
risiko, dan otonomi berada pada kuadran 1. Artinya bahwa indikator tersebut mempunyai variasi nilai yang tinggi dan telah dinilai baik oleh sebagian besar responden sehingga patut untuk dipertahankan. Adapun indikator orientasi kewirausahaan yang rata-ratanya rendah dan loading faktor rendah berada pada kuadran 3 adalah agresivitas, bahwa indikator tersebut masih dinilai kurang baik oleh sebagian besar responden dan nilai variasi sangat rendah sehingga merupakan prioritas rendah. Sedangkan untuk variabel komitmen organisasi, nilai rata-rata di atas 4,17 dengan nilai loading faktor di atas 0,72. Komitmen organisasi dengan komitmen normatif, komitmen efektif, dan komitmen keberlanjutan, semua indikatornya rata-rata tinggi dan loading faktor tinggi, berada pada kuadran 1. Artinya bahwa indikator tersebut mempunyai variasi nilai yang sangat tinggi dan telah dinilai baik oleh sebagian besar responden sehingga patut untuk dipertahankan. Dan untuk variabel kinerja, nilai rata-rata di atas 3,28 dan nilai loading faktor di atas 0,70. Kinerja memiliki 4 indikator, yaitu pertumbuhan laba, pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, dan pendanaan. Ada 3 indikator dengan rata-rata rendah dan loading faktor tinggi berada pada kuadran 4. Bahwa indikator mempunyai variasi yang tinggi namun masih dinilai kurang baik oleh sebagian besar responden sehingga perlu ditingkatkan untuk keberhasilan perusahaan. Indikator kinerja yang rata-ratanya rendah dan loading faktor rendah adalah pertumbuhan laba, berada pada kuadran 3. Bahwa indikator tersebut masih dinilai kurang baik oleh sebagian besar responden dan nilai variasi sangat rendah sehingga merupakan prioritas rendah. Pengujian hipotesis dari hipotesis 1 sampai hipotesis 7 semuanya berpengaruh. Pengujian hipotesis yang pertama yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja UMKM telah terbukti signifikan dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,020. Kemudian untuk hipotesis kedua yaitu pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM telah terbukti signifikan nilai p-value lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,005. Dan hipotesis ketiga yaitu pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja UMKM telah terbukti signifikan dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,017. Sedangkan untuk hipotesis keempat, pengaruh lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi juga telah terbukti signifikan dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,005. Dan untuk hipotesis yang kelima yaitu pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap komitmen organisasi telah terbukti signifikan dengan nilai p-value lebih kecil 0,05 yaitu 0,000. Adapun untuk hipotesis keenam yaitu pengujian dengan Sobel test
di mana bahwa komitmen organisasi signifikan sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan antara lingkungan kerja terhadap kinerja UMKM. Hal ini dibuktikan dari nilai Sobel Test sebesar 3,622, lebih besar dari 1,96 dengan p-value 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hipotesis ketujuh juga kita menggunakan dengan Sobel Test bahwa komitmen organisasi signifikan sebagai mediator untuk menjembatani kesenjangan antara orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Hal ini dibuktikan dari nilai Sobel Test sebesar 3,151, lebih besar dari 1,96 dengan p-value 0,000 yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ke-1 sampai hipotesis ke-7 terbukti signifikan. Implikasi manajerial, indikator rata-ratanya tinggi dan loading faktornya tinggi perlu dipertahankan. Indikator rata-ratanya rendah dan loading faktornya tinggi perlu ditingkatkan lagi dengan menaikkan rata-rata supaya tinggi. Adapun untuk saran, variabel lingkungan kerja dengan indikator layout dan fasilitas perlu ditingkatkan. Dan variabel orientasi kewirausahaan dengan indikator agresivitas perlu menjadi perhatian serius. Termasuk juga variabel kinerja, indikator pertumbuhan laba perlu menjadi perhatian serius. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan mohon bimbingan dan arahannya, petunjuk. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.